surat. Dengan sama-sama kita akan membaca surat Al-Fatihah dan nanti kita lanjutkan dengan membaca surat Al-Qur'an. Mudah-mudahan memberikan kemudahan kepada kita semua. Baiklah, kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan pelajaran kita pada malam ini berikan manfaat yang Allah Subhanahu wa taala dan kita semua diberikan kesehatan, dimudahkan dan dilancarkan. Ala hadhihi wa qinatin shalihah wa yadratina bi barakati al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari untuk ibu-ibu yang sudah siap kita membaca surat Al-Qur'an. Silakan buka Qur'annya, kita membaca surat Al-Qur'an. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل
مثل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين
فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العظيم. Dan pindah kainnya kemana nih, Pak? Kali aja ya. Tampilan apa? Oke. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan mulai ya pelajaran kita pada pertama bertemu kita setelah kita tawakuf selama 2 bulan, yaitu Ramadan dan Syawal. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah binikmatillah tatimus shalihat. Masih kurang jelas mah, masuk agak ke depan laptop aja deh kalau gitu. Nanti aja cariin mic-nya. Baik, kita mulai. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri samsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa wa biqalbin la yahsa wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yasma.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala setelah 2 bulan kita tawakuf dalam rangka menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan, dan kita lanjutkan dengan bulan Syawal ya, kita bersilaturahim kepada sanak keluarga. Mudah-mudahan itu menjadi ibadah dan diterima oleh Allah sebagai amal soleh. Amin. Amin. Kepada sahabat-sahabat yang kita belum bisa bertemu muka, ya, saya pada malam ini tentunya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan. Dan selamat kita masih diizinkan oleh Allah untuk bermuwajahah secara virtual dalam rangka berbagi ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ini menjadi ilmu yang manfaat, yang bisa berguna untuk dunia dan akhirat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini saya akan menyampaikan ya, tentang materi tauhid ya, yang merupakan dasar ya, dalam kita mengimani Allah ya, dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita menjadi lebih baik untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul kita malam ini adalah tentang tauhid, hakikat dan kedudukannya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, tentunya kita sebaiknya tahu ya, kata tauhid ya. Kata tauhid itu berasal dari bahasa Arab ya, yang berasal dari kata wahada. Nah, di dalam bahasa Arab, ketika kata dasar fi'il madhi itu ditambah dengan satu huruf, yaitu dengan menggunakan tanda tasydid atau syiddah, maka kalau di dalam bahasa Indonesia dia bisa menjadikan kata kerja intransitif menjadi kata kerja transitif. Kalau bahasa Indonesia dengan imbuhan mekan ya, katakanlah kata gembira itu intransitif, tetapi ketika mendapatkan imbuhan mekan maka dia menjadi kata kerja transitif dan membutuhkan objek ya. Sekarang kata wahada, fi'il madhinya adalah wahada. Fi'il mudhari'nya, bagi yang belajar bahasa Arab tentunya memahami, fi'il mudhari'nya adalah yuwahidu. Ya. Wahada, yuwahidu dengan wazan fa'ala yufa'id. Inilah isi masdarnya, maka dapatlah masdar dari kata wahada, yaitu tauhidan. Nah, maka kata tauhidan itu merupakan isim masdar dari kata kerja fi'il madhi wahada, yang artinya menunggalkan atau mengesakan. Jadi tauhidan isi masdar. Nah, kata tauhid ya, menurut itu tadi arti kata dasar ya, secara bahasa
maka berarti mengesahkan atau menunggalkan ada. Yang sering kita lafalkan dalam kalimat syahadat. Kemudian kita lihat ada makna istilah dari kata at-tauhid yang artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa-apa yang khusus baginya. Ya. Apakah itu bersifat ya perbuatan kita mengesahkan Allah ya dalam perbuatan khususnya Allah, perbuatannya Allah. Misalkan dalam menciptakan, ya, tidak ada yang menciptakan alam atau menciptakan makhluk ini kecuali Allah. Atau memberi rezeki, ya, tidak ada yang bisa memberikan rezeki kecuali Allah. Yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah yang memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan tidak bisa kita perkirakan. Bahkan di dalam ayat yang lain di dalam Al-Quran Allah berkalam, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah lah yang meluaskan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan juga Allah menyempitkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki. Nah, itu adalah kita mengesahkan Allah dalam sifat-sifat khususnya. Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemberi rezeki, Allah yang menghidupkan, yuhyi wa yumiitu, Allah yang mati. Ya, kalau kata Allah mati, ya mati. Mati itu pasti. Tapi kapan dan di mana kita mati, tidak ada yang tahu kecuali Dia, Allah yang Maha Esa. Sekali lagi saya ulangi, mati itu pasti. Tetapi kapan mati, di mana kita mati, dan bagaimana caranya kita mati, nggak ada yang tahu. Kecuali Dia yang Maha menghidupkan dan Maha mematikan. Dialah Allah yang Esa. Ya. Itu harus kita yakini. Tauhid. Allah memiliki seluruh kerajaan. Baik kerajaan di dunia maupun di akhirat. Itu semua milik Allah. Kita ini pun milik Allah. Kapan akan diambil kita tidak tahu. Karena kita adalah miliknya. Allah mengatur seluruh alam. Kapan hujan, kapan panas, kapan ada banjir. Semua Allah yang yudabbirul amr, semua Allah yang mengatur. Baik itu urusan makhluknya, urusan kita, itu semua diatur oleh Allah. Itu yang harus kita imani. Siapa yang bisa menolak bahaya? Allah. Makanya kita minta selalu sama Allah. Setiap kali sholat kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis ya Allah. Jauhkanlah kami dari bala bencana. Karena yang mengatur adalah Allah. Bukan kita. Kita hanya ikhtiar. Finalnya adalah Allah. Karena Dia yang Maha mengatur. Siapa yang memberikan manfaat?
kita belajar kayak begini, apakah ilmu yang kita pelajari ini bisa bermanfaat untuk diri kita? Aku udah belajar, apakah bisa manfaat? Makanya tadi saya awali dengan doa, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ajarin kami ya Allah ilmu-ilmu yang manfaat. Ya. Saya hanya menyampaikan. Tapi siapa yang mengajarkan, yang memasukkan ilmu itu ke dalam diri kita, sehingga kita bisa mengamalkan ilmu itu, dialah Allah yang Maha Esa. Makanya kita minta, setiap kali kita belajar, kita memohon supaya Allah mengajarkannya kepada kita. Allah manfa'na bima 'allamtana. Berikan ya Allah yang manfaat kepada apa yang kami pelajari. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Dan ajarkan kepada kami apa-apa yang bermanfaat. Yang sampai kita belajar nggak ada manfaatnya. Ya. Nah, terus apa lagi? Kita mengesahkan Allah dengan sifat-sifat yang ada pada Allah. Allah menyembuhkan penyakit. Dalam kalam Allah di dalam Al-Quran dikatakan, "Idza maridtu fa huwa yashfin." Kalau aku sakit, dia yang menyembuhkan. Jangan sampai ada mengatakan, aku nggak akan sembuh kalau belum ke dokter A. Ibu udah kemana-mana terus ibu ngomong, saya itu kalau sakit, kalau belum ke dokter A, saya belum sembuh. Awas. Jaga kata-kata itu. Karena kata-kata yang seperti tadi saya ucapkan, itu akan membelokkan akidah kita. Membelokkan tauhid kita. Aku gak sembuh, padahal aku kalau belum minum ini, kepala aku gak sembuh, pusing terus. Hati-hati. Quran menjelaskan, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Tapi kan kok gak sembuh-sembuh? Ya, menurut Allah belum waktunya. Karena sakit itu bisa berarti dengan sakit Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita. Berarti masih ada dosanya, masih sakitnya belum disembuhkan. Terima kasih kepada Allah. Karena dengan sakit dosa kita tergugurkan. Seorang mukmin, seorang mukminah harus berprinsip seperti itu. Karena tidak satupun yang ditimpakan Allah kepada kita. Semuanya ada hikmahnya. Dengan kita sakit, kita bisa merenung, kita bisa belajar dari sakit kita itu. Oh, berarti besok nggak usah makan yang itu. Karena kalau kebanyakan aja bisa jadi sakit. Pelajaran, sakit itu juga ada pelajaran. Ya. Dan juga bisa membuat kita merenung. Mungkin kita hanya salah sehingga Allah menegur kita. Ya. Itu tauhid. Ya. Mengesahkan Allah dengan apa-apa yang khusus baginya. Kita harus tahu itu. Tadi diantaranya Allah yang menciptakan, ya. Allah yang memberikan rezeki, Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah yang memiliki semua kerajaan di dunia maupun di akhirat nanti. Allah yang mengatur semua urusan alam. Kita mungkin banyak melihat betapa ciptaan Allah. Terkadang kita kecewa kan melihatnya. Ada anak yang cacat, kemudian bahkan secara fisikalnya dia lumpuh. Bahkan ada yang sudah dinyatakan otaknya lumpuh, tapi dia mampu menghafal Al-Quran 30 juz. Dan kapan diminta untuk menjawabnya dia bisa. Itu kita harus yakin kekuasaan semua ciptaan Allah itu ada hikmahnya.
kita tidak harus kecewa. Karena di balik semuanya itu pasti ada imannya. Nah, kemudian yang penting banget adalah bahwa ketika kita beribadah, betul-betul kita harus mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam niat khususnya. Karena kadang-kadang suka ada niat ganda, ada niat yang lain. Misalkan rajin puasa, niat yang ucapkan, aku niat puasa sunat karena Allah. Tapi ada, aku tuh pada 2 puasa loh, Senin Kamis. Tapi kok nggak kurus-kurus? Kan niatnya kan buat kurus kalau puasa. Niatnya adalah untuk mencari ridho Allah, bukan untuk membuat kita menjadi kurus. Nah, hilangkan niat itu yang satu tadi. Atau sholat, niatnya mau masuk surga, ya enggak. Ya, kita sholat niatnya mencari ridho Allah. Kalau yang punya surga sudah ridho, gratis masuknya dikasih tiket. Yang punyanya ridho. Tapi kalau kita niatnya sholat, mau mencari ridho, mencari supaya masuk surga, kalau yang punyanya nggak ridho, ya nggak masuk. Jadi harus betul-betul kita di dalam beribadah kepada Allah, kita harus berniat mengesahkan Allah dengan tulus dan ikhlas. Tidak ada niat yang lain selain niat mencari ridhonya. Allah berfirman dalam surat Al-Fatihah yang sering kita baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang artinya iyyaka, harus panjang i-nya. Iyyaka. Ya, mungkin kata baju. Iyyaka, kepadamu ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in. Yang dibaca bacaan berubah. Dan kepadamu kami berdoa. Nah, ini yang terkadang tidak ada keserasian. Iyyaka na'budu, kepada Allah kita menyembah, kita mengabdi. Tetapi giliran minta, gak yakin sama Allah, bahkan minta kepada yang lain. Saya pernah, ya, pengalaman saya pernah ajak ngobrol kepada seseorang di suatu tempat. Memang salah satu dari tempat tersebut dijadikan, diyakini bahwa tempat itu ditempati oleh sesuatu yang kalau kita masuk ke tempat itu atau ke ruangan itu bisa mengadakan ritual, ya katakanlah, atau baca-baca di situ, dan kita bisa meminta sesuatu kepadanya. Yang saya ajak ngomong itu ibunya pakai jilbab, yakin saya sholat. Karena bapaknya pakai kopiah dan bersurban, pakai surban itu, yakin dia saya sudah haji. Pastikan dia sholat, menyembah Allah yang bisa. Tapi ketika iya karena saya, dia tidak meminta kepada Allah, dia minta kepada sesuatu yang dia yakin bahwa sesuatu itu bisa
mengabulkan permohonannya. Nah, itu tauhidnya sudah tidak murid. Alhamdulillah setelah Bapak itu masuk, saya diizinkan untuk masuk ke dalam ruangan itu. Hanya sekitar, dan saya sudah katakan bahwa saya mau tahu ada apa di dalam. Karena difasilitasi untuk masuk ke dalam situ, ya, untuk membawa nasi kuning lengkap dengan ayam panggang, ya, dan juga minuman-minuman sehat. Sebenarnya ada apa di dalam? Ya, setelah saya masuk ke dalam, ternyata saya lihat ada sekian permintaan yang ditulis di atas kertas, ditaruh di atas nasi kuning. Ya. Nasi kuning tadi tentunya sebagai imbalan. Ya. Sementara Allah di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Allah itu memberi makan dan tidak diberi makan. Nah, kalau iya karena wah iya karena kepadanya kita menyembah, dan kepada dia juga, kepada engkau lah kita memohon pertolongan. Karena di surat Al-Ikhlas jelas katakan hai Muhammad itu esa, maka kita harus mengesahkannya. Allah Subhanahu, Allah itu tempat kita meminta. Pintalah apa yang kita inginkan. Dalam sebuah hadis dikatakan jasa alta pas aliyah. Kalau kamu ingin memohon, memohonlah kepada Allah. Iza sta'anta fas'in billah. Kalau kamu ingin mohon pertolongan, maka mintalah pertolongan kepadanya. Dalam sebuah hadis dikatakan seperti itu. Ya, Nabi mengajarkan kepada ponakannya yang bernama Abdullah bin Abbas, jasa alta fas'in billah. Kalau kamu mohonlah kepada Allah. Iza sta'anta fas'in billah. Kalau kamu ingin meminta pertolongan, minta pertolongan. Jangan kepada yang lain. Kalau kepada yang lain berarti kita sudah menyalahi tauhid kita. Nah, Allah itu segalanya. Di dalam ayat yang lain dijelaskan. Di dalam surat Hud, boleh catat nanti bisa mencari lagi atau melihat lagi. Di dalam surat Hud ayat 123 dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ghaibus samawati wal ardh wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Fa'budu wa tawakkal 'alaihi wa ma kana mungkin selama Ramadan kita sering mendengar ceramah-ceramah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk huda, petunjuk bagi manusia. Itu petunjuknya nggak pernah kita baca, kita nggak tahu bacanya, atau kita tidak memahami, ya gimana kita mendapat petunjuk? Dari ayat ini kita memahami sehingga menguatkan iman kita, menguatkan ketauhidan kita kepada Allah, di mana Allah berkalam kepada kita, walillahi ghaibus samawati wal ardh, dan milik Allah meliputi rahasia yang ada di langit dan di bumi. Kita kan nggak tahu
itu ada kilat, ya. Ada petir, kemudian awan gelap tebal. Apa yang akan terjadi dan apa yang terjadi di atas sana kita kan nggak tahu. Yang tahu hanya Allah. Walillahi ghaibus samawati. Milik Allah lah rahasia apa yang ada. Ada yang tahu. Sehingga ketika kita kemarin 10 hari menjelang bulan Syawal, ada yang disebut dengan akhir Ramadan, ya, malam Lailatul Qadar. Kita nggak tahu di mana ada malaikat turunnya, di mana, berapa banyak yang turun. Tapi kita harus yakin. Karena Allah menjelaskan itu di dalam Al-Quran. Nah, ya. Walillahi ghaibus samawati wal ardh. Dan begitu juga apa yang ada di bumi. Kita nggak ada yang tahu apa yang tersimpan. Kadang-kadang kita juga jadi suka bertanya, ada kolam musim panas kering, sampai tanah yang ada di kolam itu merekah, ya, saking keringnya, saking panasnya. Begitu hujan satu malam, hujan, besok siangnya ikannya udah hidup di situ. Selama ini di mana ikan itu bersembunyi? Kok tahu-tahu dia hidup? Ada di dalam kolam. Semuanya itu adalah rahasia dan milik Allah. Kita tidak tahu. Kemudian ayat ini berlanjut. Wa ilaihi yurja'ul amru kullu. Segala urusan kita kembalikan semuanya kepada Allah. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, kita nggak ada yang tahu. Maka sahabat dan nggak ada yang tahu apa yang terjadi ntar nih setelah kita ngaji, nggak ada yang tahu. Ya. Saya punya teman, ya, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya dan menerima amal solehnya. Ya. Sedang menerima lamaran, sambutan, menyampaikan lamaran. Belum sampai pada inti sambutan, baru prakata awal sambutan, baru habis alhamdulillah, baru pada syukur kayak seperti itu. Kan kita nggak tahu malaikat Israel datang, nggak kelihatan kan sama kita. Ternyata janji sama Allah sudah cukup. Simak Allah yang maha menghidupkan, maha mematikan. Tadi yang kita bahas, Allah yang maha memberi rezeki, tahu rezekinya sudah habis, belum terpecahkan dalam barat. Israel sudah datang. Kita nggak ada yang tahu. Itu rahasia Allah. Wa ilaihi yurja'ul amru kullu. Maka semua urusan kita kembalikan kepada Allah. Hanya kita selalu berdoa, ya hayyu ya qayyum, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, aslih li sya'ni kullahu. Ya Allah, perbaikilah semua urusan. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Dan jangan kau jadikan beban urusan itu, walaupun hanya sekejap mata.
Dan kalau mau tidur pun kita berdoa. Semua urusan kita serahkan. Allah sudah berkata, wa ilaihi yurja'ul amru. Segala urusan kita kembalikan kepadanya. Terus tidak cuma sampai di situ. Kata Allah, fa'budhu. Maka sembahlah dia yang esa. Dia yang tidak ada sekutu baginya. Dia yang memiliki segala yang gaib di langit dan di bumi. Dan dia yang mengurus semua urusan makhluknya yang ada di dalam alam. Fa'budhu. Sembahlah dia. Kemudian setelah itu apalagi kata Allah? Wa tawakkal alaihi. Kemudian kamu berserah diri karena kita tidak punya masalah. Kita nggak punya masalah. Kita serahkan diri kita. Alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim wala haula wala quwwata illa billah. Wa alaika tawakkaltu, ya Allah, kepada Hamba berserah diri. Wa anta rabbul arsyil, karena Engkau adalah Rabb arsyil azim. Alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil wala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali kekuatan. Kemudian Allah lanjut ayat Hud 123, surat Hud ayat 123. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'mal. Ingat, Rabb itu tidak akan lengah, nggak lalai sekejap pun. Dan Allah ya dalam surat ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah gak pernah ngantuk, gak pernah lupa. Jadi bighafilin amma ta'mal. Allah gak akan lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Selalu Allah gak akan lupakan. Sekecil apapun perbuatan kita yang baik, pasti akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Ahsantum li anfusikum, kata Allah. Kamu akan berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Alhamdulillah, kita sekarang sudah berada di bulan Zulkaidah. Bulan Zulkaidah itu adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana juga Allah memuliakan bulan Rajab. Karena Ashhurul Hurum itu ada 4. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Jadi sama seharusnya. Kalau kita beramal soleh pada bulan ini, insya Allah pahala kita dilipat gandakan oleh Allah. Tapi kalau kita berbuat nasihat, berbuat durhaka kepada Allah, maka dosanya pun dilipat gandakan oleh Allah. Ingat, kita berada di bulan Zulkaidah. Hari ini adalah hari yang ke-5 kalau tidak salah saya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tauhid ini tidak hanya Rasul kita Muhammad SAW yang mendakwakannya, tetapi semua Rasul yang diutus oleh Allah, dia menyampaikan bahwa sembahlah Allah dan jangan kau menyekutukannya. Benar? Ya.
para rasul yang diutus, semua menyiapkan itu kepada semua umat manusia. Tinggal apakah umatnya itu beriman atau ingkar atau kafir terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulnya. Nah, kita tadi sudah mengesahkan Allah, bagaimana beribadah dengan mengesahkan Allah. Kemudian kita tahu sifat-sifat Allah. Ada sifat yang itu lucu, gampang. Sekian dan juga ada nama-nama Allah yang 99. Nah, kita tidak boleh menafikan sifat-sifat itu. Allah itu ada. Walaupun kita tidak tampak. Ketika kita yakin anta anda kata fa ilam takun tarahu fa inna ya kita menyembah Allah seolah kita melihat walaupun kita tidak melihatnya. Fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihat kita. Kadang-kadang kita suka salah juga ya, pakai mukenanya terbalik. Kalau nggak ada yang lihat ini, ayo. Kita merasa sholat di dalam kamar sendirian kan begitu. Tapi kan tidak. Ada ihsan. Anta udah warga anak kata roh fa ilam takun tarohu fa innahu ya, maka sesungguhnya dia melihat. Kadang-kadang kita kalau mau bikin salah tuh lihat kiri lihat kanan, ada orang nggak lihat kita, kan? Kita kan nggak lihat kita. Paham benar. Itu sifat-sifat yang harus kita yakini betul. Dalam sifat-sifat 20 atau nama-nama Allah yang 99, Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang. Tapi tentunya kata Allah, sayangilah, berkasih sayanglah kamu di dunia ini. Nanti yang di atas akan menurunkan kasih sayangnya kepada kamu. Seperti itu. Ya ada timbal balik. Jangan pengen disayang tapi nggak menyayangin yang lain. Sayanglah kepada semua orang. Jangan merusak di muka bumi ini. Maka suka dengan seperti itu. Nah, Al-Quran semua mengandung itu. Yang mengajari kita tentang bagaimana kita mengesahkan Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di dalam surah Az-Zariyat, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah jelaskan, mengabarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita, menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya. Loh, beribadah terus, salat terus,
yang enggak. Itu tujuan Allah menciptakan kita semata-mata agar kita beribadah kepadanya. Nah, apa sih ibadah? Ibadah itu adalah sebuah istilah, kata abad ya. Orang yang beribadah disebut dengan abid. Abid, orang yang beribadah, yang menghambakan diri. Ya. Ibadah ini adalah istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Baik dia berupa perkataan maupun perbuatan, baik lahir yang kelihatan maupun yang batin, yang merupakan amalan hati. Itu ibadah. Jadi semua perkataan kita, semua sikap dan perbuatan kita, yang tampak, yang tidak tampak, yang kelihatan, tidak kelihatan, atau ada amalan batin yang di dalam hati. Jadi, semua perkataan, ucapan, perbuatan yang kita lakukan itu dinamakan ibadah kalau jika yang kita ucapkan, yang kita lakukan itu sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Itu sah. Terus ibadah itu juga ada rukunnya, nggak asal ibadah, ya kan? Pertama, niatnya harus ikhlas. Yang kedua, perkataan ataupun ucapan, perbuatan atau sikap yang kita lakukan, baik yang tampak maupun tidak tampak atau tidak kelihatan, itu berdasarkan kedua, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jadi nggak suka-sukanya juga. Apa sih yang dicintai Allah? Kan gitu. Nah, kita belajar apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu. Itulah ada perkataan yang dicintai oleh Allah. Ya kan? Ada perbuatan yang dicintai Allah. Nah, kita harus belajar ya apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Itu ya. Nah, ada ibadah yang Allah yang wajib. Ibadah yang tampak misalnya apa? Sholat, kelihatan walaupun di dalam kamar ya. Zakat pasti kelihatan itu. Zakat mau kemana? Ya kan? Pokoknya menunaikan zakat fitrah misalnya puasa, kelihatan puasa. Ketika ditawarin itu misalnya, ya seseorang lagi minimal bicaranya, ya insya Allah tidak, ya orang tahu itu besar. Haji, wajib apalagi sekarang musim haji, pasti ketahuan ibadah. Yang belum berangkat itu udah ketahuan kan, ada manasik apa, ada palimah, ya ada kita bukan tetangga, silaturahim, bersedekah. Itu pasti kelihatan ibadah yang kelihatan. Jujur, mengatakan kelihatan orang jujur. Ya kan? Kamu tuh nggak jujur sih, gitu kan kelihatan. Ya, makanya kita bisa katakan dia jujur itu ibadah yang kelihatan. Ya. Ketika ketika bicaranya ketahuan ya nggak jujur, leontek, nah itu kan nggak jujur namanya. Atau
menyampaikan amanah. Hati-hati. Kita banyak sekali dikasih amanah oleh Allah. Suami itu amanah. Anak itu adalah amanah titipan Allah. Yang kita harus tunaikan sesuai dengan tuntutan yang dibebankan oleh Allah kepada kita. Ada hak dan ada kewajiban. Kemudian berbakti kepada orang tua, ibadah, ya. Bersilaturahim. Kemarin yang silaturahim, ya, ada yang rumahnya, ke rumah saudara-saudara, ke rumah gurunya, ibadah, termasuk menepati janji, ya, janji. Makanya ketika mengucapkan janji, kita ucapkan insya. Nah, kalaupun kita tidak bisa menjalankannya, menunaikannya, ya mungkin Allah tidak berkenan. Melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, kita pada malam ini adalah salah satu bentuk amar ma'ruf, mengajak kebaikan, share, ya link yang itu amar ma'ruf. Berjihad, ini menuntut ilmu, berjihad, butuh pengorbanan, buang waktu yang seharusnya sudah tidur berat, ngantuk, ya. Sekarang harus duduk, tolabal ilmu, harus keluar uang, beli kuota, itu pengorbanan. Makanya disebut untuk itu adalah salah satu dari jihad fisabilillah, terutama ilmu agama. Dan apalagi berjihad, berbuat baik kepada tetangga. Salah satu bukti ketahuan kita adalah berbuat baik kepada tetangga. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Hendaklah dia memuliakan atau berbuat baik kepada tetangga. Anak yatim, ya, menyantuni anak yatim, orang yang tidak mampu, ya. Dan juga berbuat baik kepada binatang, hewan, ya. Jangan kita semena-mena hanya karena seekor ikan dimakan oleh kucing, terus kucingnya kita siram air panas, dakhalat imra'atan fi hirmah, sedangkan seorang wanita karena mensolimi seekor kucing, apalagi ibadah yang tampak, berdoa sama berzikir, membaca Al-Quran, itu semuanya akan kembali kepada kita. In ahsantum lihat, akan kembali kepada kita. Bulan yang baik, di bulan yang mulia ini, mari kita banyak membaca Al-Quran, berzikir, dan melakukan ibadah-ibadah yang seperti mana saya sudah sebutkan. Itu ibadah yang tampak. Terus yang tidak tampak yang bagaimana? Takut sama Allah. Kita rajin ibadah, takut. Kita rajin baca. Karena ada rasa takut kita, takut akan siksa Allah yang diciptakan di dalam, yang dijelaskan di dalam Al-Quran, azab Allah, azab syad, azab Allah itu sangat biasa. Dan ikhlas itu nggak tahu yang tahu kita dan Allah itu ibadah.
Karena ya, ikhlas itu obat pada hati. Terus orang tua teriak-teriak ke orang lain. Kita sama pulang, kita ingat kesalahan-kesalahan kita, kesalahan mata kita, kesalahan kita, kesalahan tangan kita, kesalahan kaki kita. Dan Allah kita pernah salah bekerja, mata kita pernah salah melihat, kuping kita pernah salah mendengar, tangan kita pernah salah mengambil. Kita mohon Allah ampuni dan bertobat. Itu ada syaratnya 3. Pertama, kita menyesali apa yang sudah kita lakukan. Yang kedua, janji sama Allah untuk tidak mengulangi lagi kesalahan itu. Dan ketiga, kita berjanji sama Allah untuk terus memperbaiki diri. Nah, kemudian sabar. Sabar nggak kelihatan. Jangan sabar sambil ngurus dada. Bukan sabar namanya. Sabar kayak gitu. Sabar itu tidak mencapai, tapi dia adalah amalan hati di dalam hati. Itu sabar. Hanya susah. Ya. Makanya sabar itu pahalanya tidak ada batasnya. Cuman kadang-kadang orang kasih ngomong bela diri. Sabar kan ada batasnya. Salah. Sabar tidak ada batasnya. Dan pahala sabar tidak ada batasnya. Kemudian apalagi? Amalan batin. Bersyukur. Kalau sabar tadi terhadap takdir Allah. Apa yang Allah berikan, Allah timpakan kepada kita, terus itu adalah takdirnya, ketetapannya yang tidak ada satupun manusia bisa mengubahnya. Itu sudah ketetapan Allah. Kemudian bersyukur terhadap nikmatnya. Bersyukur tidak hanya berterima kasih, bukan itu. Bersyukur kepada Allah. Kita memberdayakan, memanfaatkan apa yang sekarang kita masih bisa menikmatinya. Mata kita masih bisa melihat dan membaca. Yuk kita banyak baca Quran, banyak melihat. Kuping kita masih bisa mendengar. Banyakkan mendengar ayat-ayat Allah, mendengar apa yang panggilan ilmu yang sudah disampaikan oleh Allah lewat Al-Quran, lewat hadisnya yang mungkin disampaikan oleh para kita, para ulama kita. Mari kita bersyukur. Mensyukuri kita masih bisa berbicara. Mensyukuri bahwa badan kita masih sehat, tangan kita masih kuat, kaki kita masih bisa untuk berjalan. Carilah tempat yang dicintai Allah dan yang diridhoi Allah. Itu bersyukur. Melihat apa yang dicintai Allah, apa yang diridhoi Allah, juga mendengar seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya sehingga itu bisa bermanfaat bagi kita masing-masing sebagai amal bagi kita. Ridho dengan ketetapannya ini yang kadang-kadang tidak ridho akan ketetapan Allah. Dan Allah menetapkan sesuatu itu nggak asalan.
Allah sudah tahu siapa yang pantas untuk menerima ketetapannya. Gak akan sama. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketetapan apapun yang Allah akan sampaikan kepada hambanya disesuaikan dengan kekuatan, kemampuan, dan kapasitas hambanya masing-masing. Karena Allah tahu rahasia semuanya ke depan Allah tahu. Dan tidak ada orang yang beriman, tidak ada pertanyaan di benaknya. Nanti gimana dong ya kalau dia nggak ada? Siapa yang ngasih makan kita? Allah yang ngasih makan kita. Bagaimana caranya? Buat Allah gak susah. Ikan di laut segitu banyaknya. Ya kan? Saya aja piara lele 5 biji, 5 ekor aja. Setiap bulan beli makanannya. Bagaimana ikan yang berjuta-juta di laut? Burung yang terbang di angkasa. Siapa yang mengasih makannya? Allah. Siapa yang memberi rezeki? Allah. Termasuk binatang-binatang dabah yang melata di dalam tanah. Allah yang kasih rezeki. Caranya macam-macam caranya Allah. Saya pernah membaca ada seorang yang punya kucing. Setiap kucing itu diberi daging sepotong oleh dia. Ya untuk kucing itu sebenarnya. Tapi kucing itu nggak pernah makannya. Kucing itu malah bawa daging yang sepotong tadi keluar. Sekali, 2 kali. Ya. Si punya rumah masih biasa aja. Ya. Masih belum penasaran. Tapi saya lihatnya berkali-kali dia penasaran. Kemana kucing itu membawa sepotong daging yang dia berikan? Dia ikutin. Dia intip dari jauh. Kemana kucing itu pergi? Ternyata kucing itu memberikan sepotong daging tadi kepada ada kucing yang sedang sakit dan matanya buta. Itu kucing. Allah yang sudah. Allah lah yang menunjukinya. Jadi bagaimana caranya Allah memberikan rezekinya kepada kita? Yang tahu hanya Allah. Yang penting kita harus yakin tidak ada kata kita mengatakan nanti gimana dong kita? Nggak usah. Kita selalu berdoa. Akfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman sibaka. Ya Allah, cukupkan bifadlika dengan karunia aman siwaka, bukan dari yang lain. Harus yakin. Bagaimana kita meyakini keesaan Allah dengan sifatnya yang maha pemurah, maha pengasih, maha pemberi rezeki, dan Allah tidak akan lengah, tidak akan lalai dengan hambanya. Apa tadi sesudah kita ikhlas, ibadah batinnya, ikhlas, sabar terhadap takdirnya, bersyukur akan nikmatnya, ridho dengan ketetapannya. Tidak bisa kita, gimana sih ya Allah? Itu kan tidak bisa begitu. Allah lebih tahu. Dan Allah sangat-sangat kebutuhan hambanya. Tawakal tadi surah. Kita harus bertawakal kepada Allah. Ya, itu pada Allah. Setelah kita menyembah Allah, bertawakal alaihi, berserah diri kepada apa
ya saya gitu kan. Sudah ya. Kita tadi serahkan semua bersama kepada Allah. Kita ikhtiar dulu, kemudian kita serahkan kepada Allah. Kita bertawakal kepadanya. Andai kata sakit, Allah yang menyembuhkan. Andai kata sulit, Allah yang memudahkan. Apa susah sih? Ya. Saya repot-repot kita ya. Kemudian gak cukup tadi dengan bertawakal, tapi juga kita berharap rahmat ya Allah. Kita berdoa. As'aluka rahmatan minka. Ya Allah. Rahmat yang ada di sisi. Karena dengan rahmat Allah kita bisa menggapai yang disebut dengan hidup tenang, nyaman. Nah, kemudian kita udah banyak berharap ya, minta rahmat Allah. Sebagai amalan batin kita juga takut dengan azabnya. Kalau kita takut dengan azabnya Allah, ya jangan durhaka, jangan maksiat, jangan ingkari perintahnya. Takut dari azabnya. Nah, semua yang tadi saya sebutkan itu adalah termasuk wujud ibadah kepada Allah yang merupakan amalan batin, yang merupakan amalan batin. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Ibnu Qayyim al-Zawjiyah rahimahullah berkata, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa tujuan yang dimaksud dari penciptaan Allah, ya penciptaan makhluk, yaitu tujuannya adalah untuk beribadah kepadanya. Yang ia merupakan kesempurnaan cinta kepada Allah. Allah cinta untuk ibadahnya. Allah pun suka untuk dipuji. Sehingga kita setiap akan melakukan sesuatu, kita memuji Allah terlebih dahulu. Berdoa, kita memuji apa dulu? Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan kita memuji Allah. Kita menyanjung Allah. Dan tidak yang pantas kita puji dan kita sanjung. Hanya Dia Allah yang Maha Esa, Maha Mengatur, Maha Memberi, Maha segala-galanya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, La ahada ahabu ilaihin madhu min ajli dzalika athna ala nafsi. Tidak ada satu pun yang lebih mencintai pujian kecuali Allah. Karena itulah Allah memuji dirinya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Al-Quran ada 114 surat. Tapi ada surat yang didahului dengan Alhamdulillah. Allah memuji dirinya ketika akan memulai surat. Apa itu? Surat Al-Fatihah dimulai dengan Alhamdulillah. Allah. Kemudian surat apa? Surat Al-An'am dimulai dengan Alhamdulillah. Dan surat apa lagi? Surat Kahfi. Al-Kahfi itu dimulai dengan Alhamdulillah.
Surat apa lagi? Surat Saba. Kemudian surat Fatir. Ada 5 surat. Ada 114 surat yang Allah memulainya dengan kalimat Alhamdulillah. Nah, waktu kita sudah mau habis nih, Ibu. Tolong Mas dibuka itunya suaranya, mungkin ada yang bertanya, silakan yang mau bertanya dia buka suaranya. Ada yang mau bertanya? Waktu kita tinggal 5 menit lagi tentang mengesahkan Allah. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang mau bertanya, mari kita akhiri pertemuan kita atau perjumpaan kita pada malam ini. Insya Allah nanti pada Ahad malam berikutnya akan kita buka kembali. Ada yang mau bertanya? Siapa? Bu Artia? Apa siapa? Ustazah, Ya. ini buku udah sampai halaman berapa Ustazah? Oh, Aku telat. Saya telat tadi di Ustaz. ambil kesimpulannya saja, tidak saya baca satu persatu ya. Saya jelaskan. Saya jelaskan. Suaranya Ustazah, suaranya. Kenapa suaranya? Iya tadi kata host juga bilang suaranya nggak bagus. Iya, jelas. Makanya apa ini mungkin laptopnya apa bagaimana ini nanti? Mungkin ini baru jelas. Ini jelas. Iya jelas Ustaz. Makanya saya nggak bisa ngikutin tadi lagi di jalan. Kecil banget suara. Kayaknya saya kurang dekat. Agak jauh jarak saya dengan laptopnya ini. Jadi perlu dekat-dekat. Ada yang mau bertanya? Aku mau bertanya Ustazah, tadi udah sampai mana Ustazah ininya kita faedah yang sampai macam-macam ibadah. Sampai macam-macam ibadah. Oh, sudah. Ada ibadah yang tampak, ada yang ibadah tidak tampak. Atau ibadah batin. Oke. Terima kasih Ustazah. Kadang saya nggak bisa ngikutin tadi karena suaranya nggak ada. Oh begitu. Baik, kita tutup dengan sama-sama membaca Sayyidul Istighfar. Ya. Mudah-mudahan pada Ahad yang akan datang, ya, lebih baik lagi suaranya atau nanti pesertanya. Mudah-mudahan kita lebih banyak lagi. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca Sayyidul Istighfar. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah dosa-dosanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta 'alaika tawakkaltu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya abu'u laka bi dhanbi faghfir li innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima amal-amal kita. Amin. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.